episode paling mind-blowing sejauh ini. Semua pertanyaan dan misteri yang telah disusun dengan rapi dan membuat fans penasaran sebenarnya apa yang sebelumnya terjadi 30 juta tahun yang lalu dan apa hubungan antara Kengo dengan Trigger akhirnya dieksekusi dengan sangat baik di episode ke-11 ini yang lebih memfokuskan main karakter di series ini, yaitu Kengo dan Trigger, yang ternyata dia ini bukanlah orang biasa. Peran yang ia lakukan ternyata berpengaruh sangat besar pada kejadian kebangkitan raksasa kegelapan serta munculnya Trigger di Mars, yang mana di sana ia sudah dalam bentuk raksasa cahaya dan akhirnya Kengo yang bergabung dengannya dengan bayang-bayang dari Dark Trigger yang masa lalunya telah terungkap di episode kali ini. Misteri siluet seseorang dari penglihatan Kengo di masa lalu serta pertanyaan kenapa ia bisa langsung tahu cara menggunakan Spark Lens juga terungkap di episode kali ini dengan cara yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. Seperti biasa, saya akan membahas plot dari episode ini dengan sesingkat mungkin dan beberapa hal menarik yang seru untuk kita bahas lebih jauh. Here we go again, universe, let's talk about it. Episode kali ini dimulai dengan pertarungan antara Trigger dan Carmilla yang tampak bahwa Trigger sangat kesulitan di sini karena melawan kekuatan kegelapan Carmilla yang mengikatnya. Kengo tiba-tiba terpental ke tempat lain sedangkan tubuh Trigger tumbang dengan kondisi cahayanya yang juga telah menghilang. Ternyata Kengo terkirim ke masa 30 juta tahun yang lalu saat Yuzare berkonflik dengan para raksasa kegelapan termasuk Trigger yang sedang mengincar Yuzare untuk mendapatkan inti kekuatan di Eternity Core. Dan karena percaya bahwa Kengo adalah harapan bagi mereka, ia memberikan Spark Lens asli yang akhirnya digunakan Kengo untuk berubah di dekat Dark Trigger saat ia akan mengambil Eternity Core, yang itu malah membuat Kengo harus 1 lawan 1 dengannya. Sedangkan di tengah kota, tubuh Trigger yang sebelumnya tumbang akhirnya bangkit kembali dalam wujud Dark Trigger, dan Yuna yang akhirnya mengetahui rahasia bahwa Kengo sebenarnya adalah Trigger yang berjuang bersama mereka selama ini. Sekarang kita bahas beberapa hal dan detail menarik di episode kali ini. Di awal kita langsung diperhatikan pertarungan antara Carmilla dengan Kengo atau Trigger, yang mana Kengo tiba-tiba terkirim ke masa lalu karena menyerang kegelapan yang dibuat Carmilla. Dan untuk penyebab ini masih dipertanyakan siapa atau apa yang membuat portal ini. Untuk sekarang kita anggap saja penyebabnya adalah karena bentrokan cahaya dari Trigger dan kegelapan dari Carmilla, yang juga bisa dikaitkan dengan judul episode kali ini, yaitu Confrontation of Light and Shadow. Ketika berada di masa lalu, Kengo akhirnya bertemu dengan Yuzare, yang sebelumnya saya mengira bahwa Yuzare di sini adalah Yuzare yang di masa depan, alias dalam wujud rohnya yang mengikuti Kengo ke masa lalu untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi antara dirinya, Trigger, dan ketiga raksasa kegelapan. Tapi ternyata itu kurang tepat, karena yang terjadi pada Kengo adalah benar-benar kembali ke masa lalu dengan tubuhnya yang berasal dari masa depan, yaitu artinya Kengo benar-benar melakukan perjalanan antar waktu. Konsep time travel sendiri kita tahu ada banyak jenis, seperti merubah masa lalu akan merubah masa depan, yang mana konsep yang satu ini sudah banyak digunakan di berbagai film science fiction, yaitu kejadian ketika seseorang kembali ke masa lalu untuk merubah sesuatu, maka realitas yang sebelumnya terjadi di masa depan juga akan berubah. Dan bisa dibilang konsep time travel yang satu ini adalah yang paling berbahaya, karena realitas utama yang telah terjadi dapat diubah seenaknya oleh si pelaku time travel. Selanjutnya ada merubah masa lalu, tidak merubah masa depan. Konsep ini juga yang digunakan dalam Marvel Cinematic Universe, di mana Avengers yang melakukan perjalanan waktu untuk merubah sesuatu, yaitu dengan mengambil The Infinity Stone, sama sekali tidak merubah masa depan, namun menciptakan realitas cabang di mana Infinity Stone telah diambil, atau lebih simpelnya kita sebut saja multiverse. Dan konsep yang sepertinya digunakan di series Trigger ini adalah yang paling ilmiah, di mana jika seseorang berhasil melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, maka ia tidak akan melakukan sesuatu yang menyebabkan kejadian yang sebelumnya tidak terjadi di masa depan. Ini juga menjawab pertanyaan alasan kenapa Yuzare tampak sudah mengenali Kengo di episode pertama, yang ternyata Kengo sendirilah yang mengenalkan dirinya sendiri di masa lalu saat ia melakukan time travel di episode kali ini. Dan ini menjadi awal kenapa Yuzare selalu mengikuti Kengo, karena ia sudah tahu bahwa Kengo telah bergabung dengan Trigger itu sendiri. Sebelumnya ada teori yang mengatakan bahwa Kengo ini adalah reinkarnasi dari Trigger, sama seperti Daigo dan Tiga yang memiliki hubungan cahaya. Namun ternyata hubungan antara Kengo dan Trigger ini jauh lebih kompleks, dan kalau dibahas lebih jauh ini tidak akan ada habisnya, karena dengan Kengo yang melakukan perjalanan waktu untuk merubah Dark Trigger menjadi raksasa cahaya, maka ini sudah membuat lingkaran realitas yang tidak ada sudutnya.
kita tidak bisa menentukan kejadian mana yang lebih duluan terjadi, karena yang menyebabkan Kengo terpilih sebagai trigger di episode pertama sebenarnya adalah ulah dari Kengo itu sendiri yang sudah bergabung ke dalam God Select saat ia kembali ke masa lalu untuk membuat dirinya sendiri menjadi trigger. Padahal sebelumnya ia juga adalah trigger itu sendiri karena di masa lalu ia sudah bergabung dengan trigger. Hal lain yang juga terungkap di episode kali ini adalah hubungan antara Trigger dan Carmilla yang sepertinya sama dengan Tiga dan Camilla yang adalah sepasang kekasih. Bahkan Trigger dan Tiga juga memiliki kesamaan lain, yaitu tidak pernah diperhatikan sedang berbicara, terutama untuk Trigger yang sama sekali tidak menjawab perkataan dari Carmilla. Dan mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa Kengo yang mengendalikan tubuh Trigger itu sendiri, karena mereka sudah bergabung menjadi satu. Jadi Kengo dan Trigger ini adalah dua entitas yang sebelumnya sangat berbeda. Sedangkan Daigo adalah wujud lain dari Tiga yang muncul di masa depan, sehingga Camilla masih mengenalinya sebagai Tiga, dan Carmilla yang tidak mengenali Kengo karena ia dan Trigger sebenarnya berbeda. Saat Yuzari diselamatkan oleh Kengo, ia juga sempat menyebut nama Ruluye, yang kita tahu bahwa ini adalah nama dari bunga Marsnya Kengo. Yang ternyata Ruluye sendiri memiliki arti harapan dan kemungkinan mengambil referensi dari logo S pada dada Superman yang juga berarti harapan. Hubungan Superman dan Trigger sendiri sebenarnya pernah diungkap oleh Koichi Sakamoto, yaitu superhero berbadan kekar dengan kepala kecil. Tempat keberadaan dari Eternity Core juga sudah di-reveal di episode kali ini, yaitu di dalam sebuah menara yang sudah sering ditunjukkan sebelumnya. Namun satu-satunya orang yang bisa membukanya adalah Yuzare yang memang sedang diincar oleh para raksasa kegelapan. Nah, episode ke-11 ini bisa dibilang masih awal untuk konflik yang baru akan mencapai klimaksnya di episode minggu depan, yang kemungkinan akan menjawab bagaimana caranya Trigger dan ketiga Dark Giant bisa tersegel menjadi patung, dan juga Kengo akan kembali ke masa depan untuk melawan Dark Trigger, yang kita tahu bahwa tubuh Dark Trigger ini adalah tubuh Trigger yang sebelumnya. Secara tidak langsung, Trigger memiliki 3 tubuh di kejadian ini. Jika sebelum kembali ke masa depan, Trigger akan mematung di Mars sesuai yang diperhatikan di episode pertama, dan masih ada satu Trigger lagi yang akan melawan Dark Trigger di masa depan. Ya, kita tunggu saja episode selanjutnya ini tayang Sabtu depan. Mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Buat kamu yang mau ngikutin terus pembahasan seperti ini, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru. Tidak ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.